Shalom saudaraku dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14 dan kita akan lanjutkan sampai ayat 15. Sebetulnya saudaraku, pembagian di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-21 itu tentang kasih. Di dalam ayat yang ke-13 kita sudah belajar tentang 3 jaminan Roh Kudus, atau kita belajar Roh Kudus yang di dalam kita itu tandanya bahwa kita di dalam Allah dan Allah dalam kita. Itu ayat 13. Ayat 14 ini pribadi Allah yang lain, yaitu Kristus. Kristus yang di dalam kita itu tanda bahwa kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Nanti di ayat yang ke-16 itu tentang kasih Bapa. Kasih Bapa yang di dalam kita itu tanda bahwa kita ini tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita. Lihat dari ayat 13 sampai yang ke-16 itu 3 pribadi Allah bekerja sepenuhnya dalam hidup kita, sehingga kita ini seperti tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam kita, suatu berkesinambungan ya, istilahnya itu seperti carang dengan pokok itu, aliran makanan itu, suplai makanan ke carang itu, waduh, terus mengalir ya saudaraku. Ada hubungan timbal balik antara Allah dengan kita, antara 3 pribadi Allah dengan kita. Wah, dahsyat ini saudaraku. Kalau kita praktekkan ini dalam hidup kita sehari-hari, luar biasa. Kita menjadi penuh kemenangan dalam setiap hari. Kita bisa berpawai kemenangan. Dalam 2 Korintus dikatakan berpawai kemenangan. Ini janji Allah, dan ayo kita sama-sama menikmatinya, mengalaminya saudaraku. Jangan mau jadi Kristen cuman percaya Yesus saja, sudah, atau Kristen cuman jadi agama saja. Jangan mau seperti itu, tapi bertumbuhlah, mendekati Allah, tinggal dalam 3 pribadi Allah ini, suatu pekerjaan 3 pribadi Allah terus kita alami, terus berkesinambungan bekerja di dalam hidup kita. Wah, itu akan mewarnai perjalanan hidup kita saudara. Hidup kita nggak akan hidup yang biasa-biasa saja. Hidup kita akan menjadi penuh warna, ada lika-liku kehidupan, ada masalah, pekerjaan Allah Bapa Putra Roh Kudus bekerja, dan masa itu selesai, dan kita bisa punya kesaksian untuk bersaksi pada orang lain tentang pertolongan Allah dan macam-macam hal. Kita nggak akan pernah stres, kita nggak akan pernah takut, kita nggak akan pernah khawatir, karena 3 pribadi Allah bekerja penuh. Nah, pekerjaan Roh Kudus kita sudah belajar di ayat 13 video yang lalu tentang 3 jaminan Roh Kudus. Di ayat yang ke-14 kita akan lanjutkan sampai ayat 15 ini tentang pekerjaan Tuhan Yesus, pekerjaan Kristus. Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Putra itu menjadi juru selamat dunia ini. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Putra Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan ia tinggal di dalam Allah. Dan ia di dalam Allah. Lihat, ini pekerjaan pribadi Allah, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat 14 saudaraku, Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang apa yang sudah dilihat. Kami telah melihat dan bersaksi. Kata kami ini merujuk pada para rasul yang telah hidup kurang lebih 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Jadi kami ini para rasul. Kami ini rasul-rasul telah melihat dan bersaksi. Rasul Yohanes dan rasul-rasul lain mengalami penuh pekerjaan Tuhan Yesus dalam dunia ini, dalam bentuk putra manusia Yesus, sang putra Allah. Itu dirasakan penuh oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes punya rasa ini, dan dia bersaksi, dia membuktikan bahwa Allah Bapa telah mengutus putranya yaitu Yesus Kristus menjadi juru selamat dunia ini. Demikian juga kita yang sudah merasakan kasih Allah begitu nyata dalam hidup kita, hendaklah kita juga menyaksikannya kepada orang lain. Saudara, berapa lama saudara mengikut Tuhan Yesus? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun?
atau mungkin baru 1 hari 2 hari. Saat saudara punya pengalaman dengan Tuhan, mulailah saksikan, dan saudara akan dibawa dari pengalaman kepada pengalaman, dari pengalaman kepada pengalaman, terus dan terus. Ini saudaraku, sehingga banyak jiwa-jiwa bisa datang kepada Sang Juru Selamat dunia ini. Ayo, ini kerinduan kita saudaraku, agar banyak jiwa-jiwa datang kepada Sang Juru Selamat dunia. Yesus Kristus itulah Sang Juru Selamat dunia. Tidak ada nama lain yang ada dalam dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13 jelas saudaraku. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun, sebab tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Ini hanya firman Tuhan yang berani bilang begini. Karena memang nama Yesus itulah yang menyelamatkan. Yesus Juru Selamat dunia. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Kita mati, kita masuk surga. Ini jaminan kita saudaraku. 100% tidak ada ya mudah-mudahan masuk surga. Tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Yesus selalu ada ya dan amin. Dan kita selalu berkata amin. Ini saudaraku. Ayat 14 ini juga mendorong kita agar jangan ada keraguan tentang Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Allah. Mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang menentang Yesus Kristus adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Banyak pengajaran-pengajaran ditentang Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Allah, dan lain-lain dihina dan macam-macam hal. Yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, itu orang yang diserupakan. Aduh, banyak pengajaran-pengajaran, penghinaan-penghinaan. Tapi kita tidak perlu khawatir. Ayat ini meneguhkan kita bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi hendaklah kita tetap berpegang teguh. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap berpegang teguh pada iman kita. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah yang menebus dosa kita. Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita selama-lamanya dan Juru Selamat dunia. Jangan ada keraguan. Ayat 14 dijelaskan. Jangan ada keraguan. Ayat 15. Tuhan ingin kita mengaku. Dia katakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Putra Allah, Allah tetap tinggal dalam dia dan ia di dalam Allah. Ini membuktikan bahwa harus ada hubungan timbal balik antara kita dengan Allah. Di pihak Allah, dia sudah berinisiatif. Ayat sebelumnya kan kita belajar kasih itu inisiatif, kasih itu aktif. Allah lebih dulu mengasihi kita, bukan kita yang mengasihi Allah. Allah lebih dulu, Allah berinisiatif. Lebih dulu mengasihi kita, dan ini adalah konstanta yang tidak pernah bisa berubah. Allah itu suatu konstanta yang tidak bisa berubah. Allah adalah kasih. Dia gak bisa mengubah dirinya karena dia adalah kasih. Jelas konstanta yang gak bisa berubah. Sedangkan di pihak kita ini adalah variabel. Harus ada pengakuan. Iblis itu juga adalah konstanta yang gak bisa dirubah. Iblis ini adalah bapak pembunuh, benci, jahat. Ini iblis gak bisa berubah. Ini konstanta. Memang dia adanya seperti itu. Kita, saudaraku, kita ini suatu variabel. Kita harus ada respon pengakuan kita. Kita mau mengaku mengikut Tuhan atau mengikut iblis. Lukas 12 ayat 57. Tidakkah engkau dapat mengambil keputusan dari dirimu sendiri apa yang benar? Roma 10 ayat 10. Dengan mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di sini bukan kita mengakui Yesus adalah Putra Allah. Jadi ayat ini bukan merujuk pada Yesus Kristus ini diakui oleh kita. Bukan seperti itu. Tanpa kita akui pun, Yesus Kristus tetaplah Putra Allah. Jadi jangan
seolah-olah Yesus Kristus ini putra Allah karena pengakuan kita. Tidak, salah besar. Jadi ayat ini jangan diartikan seperti itu. Ayat ini tuh adalah apa artinya? Ini adalah ayat pengakuan dan keputusan yang tegas dari diri kita. Jika Yesus Kristus putra Allah karena diakui oleh manusia, itu menyesatkan. Itu tidak benar, itu sesat. Yesus Kristus adalah putra Allah dan itu mutlak tanpa memerlukan pengakuan kita. Tanpa kita akui pun Yesus Kristus adalah putra Allah. Nah, tapi saudaraku, jika kita mau tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita, maka kita harus percaya kepada Yesus adalah putra Allah. Jelas, di sini dikatakan barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah putra Allah, Allah tetap tinggal dalam dia dan ia di dalam Allah. Harus ada pengakuan dan keputusan yang tegas dari diri kita. Jika kita menolaknya, maka kita tidak bisa tinggal dalam Allah dan Allah dalam kita. Tapi saudaraku, Yesus Kristus adalah putra Allah, itu konstanta yang mutlak, gak bisa dirubah. Ya, jadi ayat ini berarti bahwa kita ini harus meresponi Allah konstanta. Dia adalah konstanta, Allah adalah kasih. Dia mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Putranya itu adalah juru selamat dunia, itu adalah Yesus Kristus. Kita harus meresponi itu. Ya, aku mau percaya kepada Engkau, Tuhanku, Allahku, juru selamatku. Saat kita percaya, ini keputusan dari diri kita, ada hubungan kan ini? Ya, ini yang dinamakan Allah tinggal dalam kita dan kita di dalam Allah. Nah, jadi saudaraku, di ayat 13 tadi dikatakan bahwa kita tinggal dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita, maka kita mau penuh dan dipimpin Roh. Maka pada ayat yang ke-14-15 ini kita harus hidup menurut firman Tuhan, karena Yesus itulah firman. Aduh, saya kelilipan. Ya, Yesus itulah firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan yang ke-14. Jadi ayat 13, kalau kita mau tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita, maka hiduplah penuh dan dipimpin Roh. Ayat 14-15 diajarkan kalau kita mau tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita, hiduplah menurut firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Cintai firman Tuhan, suka baca firman, taati semua firman Tuhan tanpa terkecuali. Ini adalah ciri-ciri orang yang tinggal dalam Allah dan Allah tinggal dalam orang tersebut. Tambah Roh Kudus juga menguatkan kita untuk bisa mentaati firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan dengan kekuatan sendiri gak akan mampu. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita bisa mentaati setiap firman Tuhan itu. Amin, saudaraku. Ayo, dua hal kita belajar, saudara, dari ayat 13, 14, 15. Pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, di ayat yang ke-16 kita akan belajar tentang pekerjaan Allah Bapa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.